Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Muslim, mana yang periwayatannya tasrih, mana yang periwayatannya ghairu tasrih? Siapa yang bisa menjawab? Saya ulangi lagi, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'din, haddatsana Abi an Saleh anil A'raj qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang meriwayatkan dengan tasrih, siapa yang meriwayatkan dengan ghairu tasrih? Indak ya Riyaldi. Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya dengan tasrih, haddatsana. Terus gurunya Imam Muslim meriwayatkan haddatsana Abi. Baik. Lalu setelah itu ghairu sahih siapa? Bapaknya di sini siapa? Ibrahim meriwayatkan dari bapaknya Sa'ad haddatsana. Berarti Sa'ad yang meriwayatkan dari Saleh dengan an, bukan Ibrahim. Lalu siapa lagi? Saleh meriwayatkan ke gurunya apa? Anil A'raj. Lalu siapa lagi? Bukan an, qala Abu Hurairah. Berarti Al-A'raj juga di sini ada mutasrih. Qala Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah qala Rasulullah, ini tidak butuh lagi. Maka hadisnya ma'ruf tentang keutamaan ahlul Yaman, atakum ahlul Yaman. Telah datang kepada kalian orang-orang Yaman, hum ad'afu quluban wa araqqu afidah. Orang-orang Yaman itu araqqu quluban wa afidah. Mereka hatinya sangat lunak. Al-fiqhu Yaman, dan mereka faqih. Wal hikmah Yamaniyah, dan mereka orang-orang yang mempunyai akal. Maka nikmat menikah dengan orang-orang Yaman. Iya. Karena araqqu quluban wa afidah, wal fiqhu Yaman, wal hikmah Yamaniyah. Ingin ta'addud poligami pun mudah. Coba dengan orang Indonesia, perang, langkahi dulu mayatku. Tidak ada hikmah. Seperti itu. Maka inilah dari keutamaan ahlul Yaman di dalam hadis ini, dan kami contohkan di sini dengan sigatu tasrih dari Imam Muslim kepada gurunya Ya'qub, dan dari Sa'ad, dan juga dari Ibrahim ibni Sa'ad kepada bapaknya dengan tasrih. Adapun ghairu tasrih seperti periwayatan Saleh dari Al-A'raj dengan an, dan Al-A'raj kepada Abu Hurairah dengan qala Abu Hurairah. Sudah adzan belum? Belum. Khalas, intaha. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Setelah kita mengetahui di pelajaran yang lalu dari dua surah tentang at-tahdits, surah yang tasrih dan surah yang ghairu sharih. Surah yang tasrih meriwayatkan seorang rawi dari gurunya dengan lafaz haddatsana, haddatsani, akhbarana, akhbarani, amba'ana, amba'ani, sami'tu, sami'na, maka itu sigahnya tasrih. Apa faedahnya di sini? Memberikan makna jazm, bahwa si rawi itu memang mendengar dari gurunya. Dari sini tidak ada lagi permasalahan bagi seorang rawi yang mudallis. Sehingga seorang rawi yang mudallis yang ditakutkan dia itu tidak mendengar dari gurunya, di saat dia masuk kepada periwayatan tasrih, berkata Al-A'mash sami'tu, berkata Abu Zubair akhbarani, berkata Qatadah amba'ana, berkata Ibnu Lahiyah
haddatsani dan sebagainya, maka telah ihtimal dia itu bersambung. Coba dilihat itu. Maka ihtimal dia itu dalam keadaan bersambung. Adapun yang menjadi permasalahan di sini di sighah yang kedua ada mutasrih, di mana rawi-rawi di sini rawi yang mudallisin. Al-A'mas berkata an, Abu Zubair berkata qala, Ibnu Lahiyah mengatakan anna, dan muhaddisin yang lain dari mudallisin dengan lafaz-lafaz yang ada mutasrih. Di sini kita baru menghukumi dengan tawakuf. Kenapa tawakuf? Dikarenakan ada sesuatu di hati seorang mudallis ini. Dia menginginkan murid-muridnya dikadalin, di mana dia tidak mendengar dari gurunya, namun pakai an, pakai anna, pakai qala, disangka oleh murid-muridnya dia mendengar dari gurunya. Maka di sini barulah orang-orang yang mudallis itu ditinggal hadisnya di saat meriwayatkan dengan surah yang kedua ada mutasrih. Maka di sini masuklah kita kepada pembahasan yang baru, mahukmul hadis mu'an'an. Apa hukum dari hadis mu'an'an? Maka jawabnya hadis al-mu'an'an yang diberikan bab oleh Al-Baikuni, mu'an'anun ka'an Sa'idin an Karam, maka hukumnya apakah dia itu dhaif atau hukumnya termasuk hadis yang sahih jika ada rawi yang mu'an'an? Jawabuhu fihi tafsil. Jawabnya ada padanya perincian. Idza kana rawi alladhi an'ana min syaikhihi ghairi mudallis wa asarahu aw laqiya ma'ahu bal sami'a ba'dul ahadits minhu fa bihadhihi al-awsaf qubila an anatuh anhu wa nahkum bil ittisal wa illa fadha'ifun munqati'. Maka ucapan jumhur ahlul hadis dan bahkan disebutkan ijma' oleh Imam Ibnu Abdul Bar dan Abu Amr Ad-Dani, seperti dinukilkan di Muqaddimah Ibnu Salah dan Taqyid wal Idah, bahwa telah terjadi ijma' dari para muhaddisin jika rawi yang meriwayatkan dengan an-anah tersebut bukan seorang mudallis. Pertama, meriwayatkan an-anah, seperti Syu'bah Ibnul Hajjaj meriwayatkan an-anah, seperti Mansur Ibnul Mu'tamir meriwayatkan an-anah. Maka pertama, dia ijma' bersambung, atau asarahu, dia sezaman dengannya, atau dia pernah bertemu dengannya, atau dia mendengar sebagian hadis langsung dari telinganya tanpa lewat muridnya yang lain. Maka orang-orang seperti ini dihukumi dengan bersambung. Wa illa fadhaifun munqati', kecuali jika memang rawi ini mudallis, ataupun misalnya dia tidak pernah bertemu sama sekali dan tempatnya jauh, seperti periwayatan orang Indonesia yang jauh belum pernah bertemu dengan Asy-Syaikh Al-Wadi'i ataupun Asy-Syaikh Al-Albani, maka di sini bisa jadi dia terputus. Seseorang dari Indonesia meriwayatkan Anil Albani, meskipun sejaman misalnya, namun dia tidak pernah keluar dari daerahnya. Dan Syekh Al-Albani berada di Urdun, Jordan. Maka bagaimana dia bisa bertemu? Maka di sini pun bisa jadi dhaif. Maka jika seorang rawi bukan mudallis dan dia bertemu dengan yang diriwayatkan gurunya ini, contohnya dia meriwayatkan dari Al-Albani dan dia pernah ke Jordan,
duduk dengan Syekh Albani 1 tahun, maka orang ini meriwayatkan dari Al-Albani ihtimal mendengar. Atau seseorang yang datang ke Yaman di zaman Syekh Muqbil, maka dia pernah bertemu dengan Syekh Muqbil sebelum meninggal, meskipun 3 bulan, seperti Al-Ustaz Ja'far Umar Talib, maka dia mendengar hadis dari Syekh Muqbil dalam waktu 3 bulan dan bertemu dengannya, maka jika dia meriwayatkan dengan an Muqbil, dia akan diterima. Itu contohnya. Dan ini adalah perkara yang ijma di kalangan muhaddisin, seperti dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar dan Abu Amr Ad-Dani. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hukum riwayat mu'an'an tafsil. Jika dia tadi bukan seorang mudallis dan ada ihtimal bertemu dengan gurunya, baik dia pernah berkunjung ke negeri gurunya ataupun pernah mendengar sebagian hadis dari gurunya, maka di sini ihtimal dengan lafaz an dan lafaz qala dan lafaz anna bersambung. Ihtimal. Namun jika tidak, dengan riwayat an-anah ini ataupun qala ataupun anna, dan dia masyhur sebagai seorang rawi-rawi yang mudallisin, maka kita takut untuk menerima khabar ini karena orang ini mudallis, ada sesuatu di hatinya. Dan juga dilihat dari qarinah yang lain, dia tidak pernah berkunjung kepada gurunya dan tidak pernah duduk, bahkan tidak sejaman dengan gurunya. Maka min babi taudih, kami akan memberikan misal kepada kalian, barakallahu fikum, contoh hadis al-mu'an'an yang tidak berpengaruh kepada sanad an-anahnya, dan riwayat al-mu'an'an alladhi yadur an-anatuhu. Maka contoh yang pertama, misalul hadis al-mu'an'an alladhi la yadur an-anatuhu, yang mana an-anahnya itu la tadur fi sanad. Kenapa? Karena bukan rawinya orang-orang yang mudallis, dan ada kemungkinan bertemu dan kemungkinan periwayatan di beberapa riwayat. Contohnya di hadis yang akan kami berikan yang pertama, di surah yang pertama yang la tadur an anatuhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa saya selalu kembali kepada riwayat Muslim? Karena Imam Muslim ta'anni di dalam periwayatan hadis, membedakan antara haddatsana, akhbarana, amba'ana, sami'tu dengan an-anah dan yang lainnya. Maka disebutkan di riwayat Muslim, haddatsani Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hajr atau Ibnu Hujr jami'an an Ismail bin Ja'far. Qala Ibnu Ayyub haddatsana Ismail qala akhbarani al-Ala an abihi an Abi Hurairah. Lihat sanadnya tadi, ada yang tahdis dengan tasrih dan ada yang tahdis dengan an-anah dan yang lainnya. Yang mana lafadznya an Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan qaqit ilailil muzlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Yang maknanya al-has wa targhib dari Nabi untuk melaksanakan amal soleh. Tidak usah ditunggu-tunggu di saat ingin melaksanakan amal soleh. Menunggu besok atau besok. Ayo sekarang tobat. Bulan Ramadan berpuasa, besok Ramadan yang akan datang. Ayo tobat sekarang, sholat. Jangan meninggalkan sholat. Besok sajalah. Masih banyak waktu dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan badiru bil a'mal.
Maka cepat-cepatlah kalian melaksanakan amal-amal soleh. Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bahwa fitnah keadaannya kaqita'i al-lailil muzlim. Seperti gelap yang merayap. Seperti malam gelap yang merayap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seperti bisa jadi seorang di pagi hari dalam keadaan beriman, besoknya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau di petang hari dia dalam keadaan muslim, salat maghrib dan isya, salat tarawih, kemudian di esok harinya dalam keadaan kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di mana dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Ya ibadallah, dunia ini sangatlah murah, sangatlah menghinakan. Maka janganlah kalian sampai menjual dunia dari ibadah ini. Ibadah kerja untuk menderes karet ataupun panen sawit ataupun menjadi kuli, sehari mendapatkan 150, 100, kemudian menjual agamanya tidak sholat, kemudian menjual agamanya di bulan Ramadan tidak puasa gara-gara menjadi tukang, gara-gara menderes karet, gara-gara memanen dari kelapa sawit yang bukan punyanya, hanya bekerja per hari 20.000, per hari 100.000 misalnya. Maka itu semuanya sangatlah murah. Di mana ibadah yang wajib ditinggalkan, salat dan puasa, dikarenakan uang hanya 100